Oke, kembali lagi dengan saya Rendra Sdoya, masih di channel YouTube Digimaya, channel YouTube yang membahas seputar Google Ads, Google Analytics, dan Google Tag Manager. Di video kali ini saya akan membahas seputar konten targeting. Di sini ada beberapa informasi penting yang teman-teman harus ketahui juga, terutama terkait dengan konten targeting ke depannya ya, karena ada beberapa perubahan yang akan dilakukan oleh Google. Nah, di sini saya coba detailkan ya satu persatu ya. Dari sini dulu deh ya. Semua jenis konten targeting sekarang bisa ditemukan di under content ya, in the site navigation gitu. Jadi ini semuanya sudah rilis harusnya ya di semua akun kita. Kalau kita masuk ke dalam campaign itu dia konten ya, konten targeting itu ada di dalam menu konten ini. Jadi topik, placement, keyword, exclusion ya, itu semuanya ada di sini gitu. Nah, kalau audience dia udah dalam satu halaman gitu ya. Jadi kalau kita masuk audience, kita udah tidak lagi seperti itu, tidak di breakdown kayak begitu ya. Jadi langsung satu halaman di mana di sini kita bisa melihat audience segmennya apa saja yang kita pakai ya kan. Kemudian juga demografiknya di sini, age, gender semuanya ada di sini ya, dan exclusionnya gitu. Jadi semuanya ada di satu halaman. Nah, tapi kalau untuk konten dia masih seperti ini ya. Kalau kita mau menambahkan topik ya kita harus masuk ke topik ya kan. Mau nambahin placement kita masuk ke placement, keyword juga begitu ya. Dan kalau kita mau exclude juga di sini exclude topik ya, kita pilih di sini gitu, exclude topik. Nah, di sini berarti exclude topik. Mau exclude keyword, kita harus masuk dulu ke sini nih. Ya kan? Baru kita exclude keyword, dan mau exclude placement kita masuk ke sini baru kita exclude. Ya, itu kondisi yang sekarang ya, yang teman-teman juga udah sama gitu seperti ini. Nah, ya topik, placement, video display and video keyword ya kan, and exclusion ya, for all type of content targeting are now categorized under the content tab ya, yang tadi ya di menu tab in the site navigation menu. Nah, for exclusion ya kita klik the drop down arrow yang tadi ya, kita klik masuk ke dalam exclude topik, placement, keyword ya. Nah, sini exclusion, select exclusion for topic, placement, dan keyword. Nah, ini sudah rilis, ibarat udah begitu ya saat ini gitu. Nah, ini kedepannya soon ya, segera Anda akan melihat peningkatan lebih lanjut gitu ya. Topic, placement ya, keyword will be consolidated into single content page and report. Nah, ini berarti jadi kayak itu ya, jadi kayak si audience gitu ya, lebih rapi sih. Jadi konten ini nggak ada lagi menu seperti ini, jadi langsung klik ya, udah langsung di satu halaman itu semua berarti kan. Nah, exclusion will also be consolidated ya into a single report in the same page content. Dia tergabung juga gitu untuk yang exclusionnya juga gitu, sama persis kan dengan si ini juga ya, si audience juga kan exclusionnya kalau kita lihat juga ada di sini ya. Nih exclusion untuk mengexclude audience gitu. Nah, kita lihat lagi ya. Nih, ini yang perubahan besarnya sih. Your ad will target any of your selected content in your ad group gitu. Nah, for example, if you targeted bikes ya as a topic. Jadi kita misalnya menargetkan topik bikes misalnya, and cycling ya, cyclingnya sebagai keyword gitu. Nah, your ad will show on content that matches either. Jadi iklan kita itu bisa tayang entah di topik, di konten ya, di konten place, di konten website atau apa gitu ya, atau YouTube atau apps gitu ya, kalau kita nggak exclude. Nah, yang topiknya bikes ya, atau juga di konten-konten yang keywordnya itu kontekstual, keywordnya itu cycling gitu ya. Jadi dia tidak di narrow lagi gitu maksudnya ya. Nah, until your account is migrated ya, sampai akun kita
berubah ya, dimigrasikan ke dalam updatean kedepannya seperti ini ya, Google tetap merekomendasikan ya, you only use one content targeting method. Jadi Google tetap merekomendasikan dulu sampai saat ini kalau mau menggunakan topik placement atau video keyword, display atau video keyword ya, itu per ad group. Jadi dalam satu ad group atau dalam satu campaign bahkan gitu ya udah gunakan topik aja, placement aja atau keyword aja ya, before the upcoming changes gitu, sebelum perubahan ini rilis lah ya. Mengkombinasikan method can limit campaign performance. Jadi mungkin ini menjadi salah satu alasan juga ya kenapa Google melakukan perubahan ini gitu, karena dia melihat banyak keterbatasan dan performance yang jelek begitu ketika ada advertiser yang mengkombinasikan jenis penargetan konten itu gitu. Misalnya topik dikombinasikan dengan keyword atau keyword dikombinasikan dengan placement misalnya kayak gitu ya. Karena terlalu membatasi sistem Google juga ya, mesin Google untuk membantu mencari konversi gitu ya, karena terlalu dibatasi, di-restrict gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman masih bingung ya dengan updatean ini, mungkin beberapa orang ini maksudnya apa sih gitu ya. Nah, kita itu kayak harus paham dulu sih kondisi sekarang itu kayak gini ya. Nah, ini saya ambil beberapa penjelasan aja ya, nggak usah semua. Nah, apa yang terjadi ketika you target both keyword and placement? Apa yang terjadi nih? Kondisinya bagaimana kalau dalam satu ad group itu kita menggunakan keyword dan placement? Ya, dalam satu ad group, ingat ya. Nah, itu example diagram below, the blue area represent the potential reach of keyword targeting. Ini ya yang warna biru ini, asumsikan aja ini merepresentasikan keyword targeting. Ya, yang biru ini. Nah, and the pink area show the reach of placement targeting. Kalau yang ini asumsikan aja placementnya. Ya, ini keyword, ini placement. Ya, the shaded areas are the reach defined by either the target and bid setting or the bid only setting. Nah, yang shaded area ini, yang garis-garis ini, ya ini tuh menentukan ini ya, antara bid and target ya. Nah, yang diarsir ini adalah jangkauan yang ditentukan ya, oleh ini nih, target and bid ya, atau bid only. Nah, kalau target and bid ini adalah bagian yang dipersempit gitu, karena dia ditargetkan. Target and bid itu adalah yang di narrow, placement yang di narrow di sini, yang irisannya ya. Nah, tapi kalau bid only dia adalah observation begitu ya, dia tidak di narrow gitu ya. Nah, hanya observation. Nah, kita lihat lagi ya ke sini ya, agak bingung kali di sininya nih. Ini istilah lama sih. Nah, when you add placement and keyword to an ad group ya, to target your ads ya, kalau kita masukin placement dan keyword ke dalam satu atau single ad group ya, untuk iklan kita, your ads will only show ya on the page you specify ya, when ya. Nah, ini berarti pakai apa nih? Pakai operator N ya. When the content is relevant to your keyword gitu. Kalau kita menggunakan placement dan keyword ke dalam satu ad group, iklan kita itu hanya akan tayang di halaman ya yang kita tentukan ya. Halaman yang kita tentukan berarti placement yang kita masukin nih. Misalnya detik.com, Kompas, Viva News, kayak gitu-gitulah semuanya. Nah, tapi ketika konten atau halaman websitenya itu relevan dengan keyword kita gitu. Jadi apa? Dipersempit kan? Nah, itu kondisi sekarang ya. Gitu. Google Ads uses contextual targeting ya to find pages in display network gitu ya. Contextual targeting itu maksudnya secara konteks itu ya, punya relevansi gitu, secara konteks gitu. Jadi tidak exactly dia same dengan keyword yang kita masukkan gitu. Kurang lebih gitulah ya. With content that matches your keyword.
If placement you choose has multiple web pages. Nah, jika placement kita itu kayak tadi misalnya saya masukinnya di detik.com, di kompas.com, di Tribun News. Kan website-website besar itu ya. Pasti punya banyak halaman kan gitu. Only the pages that match your keyword can show your ad. Jadi tentu saja tidak semua halaman Detik, tidak semua halaman Kompas, tidak semua halaman Tribun News bisa menampilkan iklan kita. Tapi hanya halaman-halaman dari website-website mereka itu ya yang relevan dengan keyword yang kita gunakan gitu. Ya. This placement setting is called target and bid. Nah, makanya target and bid saya bilang tadi di atas dia mempersempit gitu. Jadi placement ini disebut target and bid gitu. Jadi dia menargetkan dan bisa bid adjustment juga, maksudnya sih gitu ya. And greatly restricts where your ad can show gitu. Jadi membatasi ya, membatasi di mana iklan kita dapat ditayangkan gitu. Nah, menggunakan keyword with placement narrows. Udah jelas di sini ya, targeting of your ad. Jadi akan mempersempit gitu. And can limit the reach of your ad group. Jadi akan membatasi jangkauan gitu ya, ad group dari campaign kita. Nah, di sini dia jelaskan lagi nih. This option may be useful. Mungkin ini bisa bermanfaat juga ya if you are targeting placement that have a wide variety of content. Ya, such as news site gitu and social network. Misalnya ada website-website, kalau news site itu kan berarti kontennya banyak banget ya. Kontennya banyak banget, berbagai macam topik di dalamnya gitu ya. Terus juga social network kayak ya tentu saja semuanya yang bisa dipasang iklan ya, seperti itu. Nah, ya itu cocok gitu kalau misalnya seperti itu, bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau untuk website-website yang kontennya kecil ya semakin sempit, semakin mungkin nggak tayang iklannya sih gitu ya. Nah, that way your ad will be more likely to appear in relevant location on those sites. Ya, however, in many cases, ya, layering multiple targeting method can overly restrict the reach of your ad group. Jadi layering multiple berarti kita banyak layernya gitu ya, kayak di narrow dengan topik, di narrow dengan kayak gitu-gitu ya maksudnya. Placement gitu, keyword itu layering maksudnya. Ya, benar-benar membatasi ya. Nah, make sure to monitor your ads performance to check that you are getting the result you want. Nah, ini udah clear ya. Di sini Google juga ngasih contoh nih. Saya bacakan lagi sedikit ya contohnya ya. Nah, di sini ya misalnya kita di campaign kita ya, kita buat satu ad group gitu ya dengan placement ABC. Itu tadi contohnya Detik, Kompas, Tribun News lah katakan gitu ya. Dan kita menambahkan keyword red roses. Ada keyword red roses di sini. Ya, when you add your placement, you set them to target and bid. Nah, jadi ceritanya kita menambahkan keyword red roses tapi sebagai target and bid, ya kan? Lalu kita save gitu. Nah, your ad will appear on the placement. Ya, iklan kita akan tampil di A, B, C di website Detik, Kompas dan Tribun News only if, hanya jika halaman dari website Detik, Kompas dan Tribun News itu ya relate dengan red roses. Jadi hanya akan muncul di halaman-halaman yang relevan dengan keyword red roses gitu ya. So if Google Ads determine that matches for red roses appear only on A, B, A. Jadi kalau misalnya si Google ini, kata Google keyword red roses itu hanya relevan di website Kompas dan Detik dan Kompas aja. Di Tribun News itu nggak ada tuh halaman yang tentang red roses gitu. Berarti iklan kita tidak akan muncul di Tribun News. Ya, walaupun kita memasukkan Tribun News sebagai target placement. Ya, karena apa? Placement Tribun News tidak memiliki konten apapun tentang red roses. Ya. Nah, it's not a contextual match for your ad, for your keyword and your ad won't show. Jelas ya? Gitu. Ini contoh kedua nih. Misalnya kita menambahkan placement
placement A ya, website A gitu. Ya, website A ini tentang flowers gitu. Nah, di dalam website A itu ada 100 halaman. 5 halaman itu tentang red roses. Jadi ada 5 halaman saja yang tentang red roses. Dan yang lainnya berarti ada 95 itu tentang flower varieties. Jadi bukan tentang red roses lah intinya, walaupun masih tentang bunga, ya. Nah, karena contextual targeting bekerja down to the page level, Google Ads might identify only those 5 pages. Jadi hanya 5 halaman saja tentang red roses. Ya. As a good match. Jadi kata Google, ini hanya 5 halaman aja nih yang benar-benar relevan nih terhadap keyword kita, ya. Nah, sehingga iklan kita tidak akan ditampilkan ke 95 halaman lainnya dari website A tersebut. Iya kan? Nah, ya intinya seperti itu sih. Walaupun kita menambahkan entire website, walaupun kita menambahkan website A itu semuanya gitu ya, misalnya a.com gitu, ya. Jadi semuanya. Tapi karena kita menggunakan lagi keyword red roses yang diset sebagai target and bid atau targeting, ya, maka dia akan memilih 5 halaman saja. Nah, itu kondisinya sekarang ya teman-teman ya, paham ya? Jadi kondisinya sekarang seperti ini dan kedepannya dia tidak akan lagi seperti itu. Gitu. Di sini sudah dicontohkan juga ya. Nah, jadi ini perubahan yang cukup besar sih ya kan, dari Google Ads ya, terutama ya ini website-website yang terkait dengan konten targeting seperti display campaign ya. Atau juga video ads yang targeting yang objektifnya brand awareness karena masih bisa menggunakan topik placement dan keyword ya gitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau suka video seperti ini, teman-teman bisa subscribe channel Digimaya, bisa like videonya dan juga komentar kalau ada pertanyaan, dan silahkan share ke teman-teman yang juga masih belajar Google Ads. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami.